Shalom saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Selamat hari Minggu Advent keempat. Kita bersyukur dan bersukacita menantikan pesta besar bagi umat Kristen, yaitu hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Dia datang ke dunia ini, lahir di kandang domba, supaya kita umat yang berdosa dapat diselamatkan. Kami menyongsong kedatangan-Mu ya Tuhan Raja Penebus, karena kedatangan-Mu membawa keselamatan bagi kami umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Lahirlah dalam kehidupan kami. Sukacita kita di minggu-minggu Advent bukan hanya menyongsong kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, tetapi kita juga bersukacita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Saat kedatangannya yang kedua kalinya, Dia akan menyelesaikan segala perkara yang ada di dunia ini, dan kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal yang telah dipersiapkan Tuhan untuk semua umat yang percaya kepadanya. Maranatha, datanglah Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dengan kelahiran Yesus Kristus, kami orang yang berdosa ini telah bersama dengan Bapa kembali. Kami menjadi anaknya dan Dia menjadi Bapa kami. Kami tidak takut lagi berjalan di dunia ini, sebab kami telah bersama dengan Bapa. Marilah saudara-saudaraku, kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam acara Minggu Advent yang keempat ini dengan tema Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya Tuhan Allah, berkatilah ibadah kami ini menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 45 ayat 1 dan 2, Hosianna anak Daud. Hosianna anak Daud, Dia mau melawat kita. Beri tempat di hatimu, ratakan jalan baginya. Ranting palma angkatlah, sambut Tuhan sorakmu. Hosianna datanglah, masuk dalam hati kami. Kami sungguh bergemar menyambut-Mu Tuhan kami. Kini kami berseru, datanglah Kau Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu,
Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 591 ayat 2 dan 3, Putri Sion. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini, hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1 dan 2, kepadamu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercelah ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati,
supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 41 ayat 1 dan 3, Hai rakyat kerajaan. Hai rakyat kerajaan, hai mari bangkitlah, menyambut Raja surga dengan hati gemar. Bersukacitalah, memuliakan nama-Nya, nyanyikan hosiana, hai orang beriman. Hai kamu orang miskin di dunia yang fana, Tuhanmu kaya raya, berlimpah berkat-Nya. Kepadamu diberi yang baik bagi hidupmu, kau selalu dilindungi selama hidupmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini, tertulis pada Roma 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa,
dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 701 ayat 1 dan 3, Padamu ku berjanji. Padamu ku berjanji, ya Yesus Tuhanku, ku kan tetap setia dan melayanimu di dalam pergumulan. Takut hatiku karena kau besertaku, melindungi hidupku. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, semua akan kau bawa ke surga rumah-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berilah kekuatan terus mengikutimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan yang maha baik, kami bersyukur Tuhan buat berkat kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami, anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin memanjatkan doa syafaat kami Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau mendengarkan dan memberikan kebijakan kepada kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu HKBP, anggota jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mengalami pergumulan berat, yang saat ini mengalami sakit, beban derita, ekonomi, ataupun hal lainnya Tuhan. Biarlah Engkau yang bersama-sama dengan mereka hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Juga Tuhan untuk seluruh pelayan-Mu di HKBP yang saat ini melayani di minggu Advent keempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka di dalam melayani anggota jemaat-Mu di jemaat-jemaat mereka ya Tuhan. Tuhan, secara khusus juga kami mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang saat ini terus masih ada di tengah-tengah kami Tuhan. Berikan jemaat-jemaat-Mu, kami semua pengharapan Tuhan. Biarlah pandemi ini dapat berlalu dari hadapan kami, dan biarlah kami dapat bersuka cita. Biarlah kami dapat memuji-muji Engkau Tuhan, karena berkat dan anugerah-Mu atas kehidupan dan bumi ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan secara khusus untuk seluruh fungsi-fungsi pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan kategorial, seksi, dewan-dewan, Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia ya Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan kami dalam melakukan pelayanan mereka Tuhan. Juga para pelayan-pelayan di fungsional dan struktural Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan itu berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus buat pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari tingkat RW, kabupaten, kota madya, gubernur sampai kabinet presiden kami ya Tuhan. Sertai mereka Tuhan, berikan hikmat dan kecerdasan di dalam mengelola dan menurunkan angka pandemi COVID ini Tuhan. Sehingga kami masyarakat Indonesia Tuhan dapat bertumbuh, dapat berkembang secara ekonomi Tuhan, dan tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang terlalu berat ya Tuhan. Pelihara Tuhan kehidupan para pemimpin kami. Pelihara juga Tuhan kehidupan umat-Mu Tuhan, untuk bertahan di masa pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Terlebih pimpinan kami HKBP Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberikan hikmat kepada mereka, Engkau yang memberikan kekuatan menopang mereka Tuhan di dalam mempergumulkan seluruh persoalan-persoalan yang ada di gereja ini Tuhan. Berikan semua yang mereka perlukan di dalam menopang pelayanannya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk pelayan firman yang sebentar lagi akan melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Berilah hikmat agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami dan ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 44 ayat 1 dan 2. Hai orang Kristen, sambutlah sambil mengumpulkan persembahan. Orang Kristen sambutlah Sang
Kristen yang kudus, pengikut Yesus penebus, berkati dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, juru selamat manusia yang menebus dosa kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas, selamat hari Minggu, Advent keempat untuk kita semua dimanapun berada. Umat Tuhan, umat HKBP, dan seluruh umat Kristen yang menjadi firman Tuhan di Advent keempat minggu hari ini tertulis di Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan. Amang inang, saudara-saudara terkasih, dimanapun berada, secara konteks teks khotbah pada Advent keempat ini bercerita tentang Ahaz. Ahaz ini adalah Raja Yehuda yang sedang berada di dalam rasa takut yang amat sangat, rasa khawatir sampai dia gentar katanya. Karena apa? Karena ada dua kerajaan yang sedang mencoba menaklukkan kerajaan Yehuda yang dipimpinnya. Ada dua kerajaan di sekitarnya yang sedang mengintip, yang sedang mengintai, hendak menaklukkan Yehuda, yaitu kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Di tengah rasa gentar inilah, di tengah rasa takut inilah Allah berfirman kepada Ahaz melalui nabinya Yesaya. Firman Tuhan kepada Ahaz di pasal 7 ayat 4 demikian. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Sekali lagi di pasal 7 ayat 4, di tengah-tengah rasa takut dan gentar Ahaz, Allah berfirman melalui Yesaya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut.
Jika kita melihat konteks Ahaz ini, tidak jauh beda sebenarnya dengan apa yang kita hadapi belakangan ini. Ahaz dipenuhi rasa takut dan khawatir, rasa gentar. Pun begitu juga dengan kita semuanya, amang inang saudara-saudara. Sejujurnya kita pun masih berada dalam kekhawatiran. Sejujurnya kita pun masih berada dalam rasa takut. Kita masih khawatir pandemi COVID-19 ini mengganas lagi. Kita khawatir varian baru, Omikron katanya, yang kita baca atau kita dengar di televisi, baca di koran dan di media sosial, sudah sampai ke negara-negara yang ada di dekat kita, varian baru ini. Kita khawatir kalau itu masuk ke Indonesia dan akan menjadi pandemi yang ganas lagi. Namun firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, yang sampai kepada Ahaz di pasal 7 ayat 4 itu, berlaku jugalah buat kita hari ini, di minggu Advent yang keempat ini. Firman Tuhan kepada Ahaz sampai jugalah kepada kita. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Saudara-saudara sekalian, untuk meneguhkan hati Ahaz, untuk meneguhkan hati Ahaz, Allah bahkan memberikan penawaran kepada dia. Firman Tuhan kepada Ahaz demikian, mintalah suatu pertanda dari Tuhanmu, asapos roham, mintalah sebuah tanda dari Tuhanmu, supaya engkau diteguhkan. Demikian firman Tuhan kepada Ahaz. Tetapi saudara-saudara, sikap Ahaz cukup menarik kalau kita membaca teks khotbah ini. Di ayat ke-14, sikap Ahaz cukup menarik. Kata Ahaz, aku tidak mau meminta dan aku tidak mau mencobai Tuhan. Ahaz berkata, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Karena Ahaz tidak meminta, karena Ahaz tidak mau mencobai Tuhan, katanya Allah sendiri yang kemudian mengambil inisiatif memberikan sebuah tanda. Apa tanda itu? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itulah tanda yang diberikan Allah kepada Ahaz. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung katanya dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia, anak laki-laki tersebut, Immanuel. Saudara-saudara yang terkasih, inilah tanda yang diberikan Tuhan kepada Ahaz. Inilah tanda yang diberikan Tuhan kepada kita di minggu Advent yang keempat hari ini. Terutama kita yang sedang dalam keadaan gentar, kita yang sedang dalam keadaan bingung, takut, khawatir, tertekan, depresi dan lain sebagainya. Tanda tersebut adalah Immanuel, Allah beserta kita. Siapa Immanuel ini, saudara-saudara? Siapa Immanuel ini? Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya? Di Yesaya 7, teks khotbah kita pada hari ini. Apa yang dinubuatkan ini dinyatakan, digenapi di dalam Yesus Kristus. Inilah Immanuel itu, amang inang saudara-saudara sekalian. Anak laki-laki yang dikandung oleh seorang perempuan muda itu adalah Yesus Kristus. Yang di dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23 digenapi. Dalam Matius pasal 1 tentang kelahiran Yesus Kristus, pada ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nubuatan Yesaya terhadap Ahaz dinyatakan, digenapi melalui Yesus Kristus. Dialah Sang Immanuel itu.
Saudara-saudara sekalian, apa yang dinubuatkan sudah digenapkan. Sang Immanuel sudah hadir bagi kita. Sang Immanuel itu sudah bersama kita, hadir untuk dunia, hadir bagi dunia. Allah katanya menjadi daging, menjadi manusia untuk hadir dan menyertai kita, untuk menjadi Immanuel bagi kita. Di Advent yang keempat ini kita hendak mengingat lagi penyertaan Allah melalui Yesus Kristus tersebut. Di dalam kekhawatiran, di dalam kegelisahan, dan mungkin ada yang sampai mengalami depresi menjalani kehidupan di masa pandemi yang hampir 2 tahun ini. Firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan, Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Yesus Kristus menyertai orang-orang yang berada di dalam kegelisahan, kekhawatiran, kebingungan, sakit, dan mungkin depresi. Ia beserta kita. Melalui Yesus Kristus Allah benar-benar hadir untuk manusia. Yesus Kristus adalah pernyataan kasih Allah bagi dunia. Pada masa hidupnya, saudara-saudara sekalian, kita bisa mengingat, kita bisa membaca dan melihat lagi, Yesus itu hadir seperti oase di padang pasir. Dia memberikan kelegaan bagi orang-orang yang sudah lama menantikan penghiburan. Dia berkata di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Inilah penyertaan Kristus Sang Immanuel itu kepada kita, saudara-saudara. Dia mengatakan, dia mengundang, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, kita diundang untuk datang kepada Dia. Kita diundang untuk mengadukan, menyampaikan semua pergumulan hidup kita. Dia sendiri yang berkata, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia hadir, Dia menyertai setiap kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau datang? Pertanyaannya, apakah kita mau merendahkan hati dan memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, supaya Dia yang memberikan kelegaan, mengangkat segala beban hidup kita, terlebih di masa-masa pandemi ini. Amang-inang, saudara-saudara sekalian, marilah datang kepada Dia. Marilah bawa beban kita kepada Dia. Dan biarlah Dia yang menghibur kita, memberikan kelegaan kepada kita, dan mengangkat beban itu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selain sebagai bentuk kehadiran Allah bagi kita, ada satu hal lain yang melekat pada Immanuel, yang di Yesaya ini 2 kali diulangi formula kalimatnya. Selain sebagai Immanuel, sebagai Allah menyertai kita, pada Sang Immanuel itu melekat apa yang disebut dengan etika Immanuel. Pada Sang Immanuel itu ada nilai-nilai etis yang melekat, yang pada Yesaya 2 kali disebutkan. Secara tegas dikatakan, karakter etis Sang Immanuel itu adalah menolak yang jahat dan memilih yang baik. 2 kali kalimat ini diulangi pada teks khotbah kita hari ini. Sang Immanuel itu katanya menolak yang jahat dan memilih yang baik. Allah menyertai kita, itulah Immanuel. Tetapi pada Sang Immanuel itu nilai etis melekat pada dirinya. Apa nilai etis itu? Menolak yang jahat dan memilih yang baik. Allah yang hadir dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang etis, saudara-saudara sekalian. Allah yang menolak yang jahat dan memilih yang baik. Di minggu Advent keempat ini kita diingatkan nilai etis pada Sang Immanuel itu. Saudara-saudara sekalian, hidup memang pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Ada banyak sekali pilihan dalam hidup ini. Tetapi Immanuel itu berkata, tolaklah yang jahat dan pilihlah yang baik. Jangan mencuri,
karena itu kejahatan. Jangan serakah, karena itu kejahatan. Jangan egois, itu kejahatan. Jangan sombong, itu kejahatan. Tolaklah itu. Karena itulah nilai yang melekat pada Sang Immanuel. Tolaklah semua yang jahat itu. Di minggu Advent yang keempat ini, kita diingatkan, jika benar kita ini adalah pengikut Sang Immanuel, maka tolaklah yang jahat itu. Sebaliknya, pilihlah yang baik. Pilihlah kebaikan, sebagaimana Sang Immanuel selalu menunjukkan bahwa Dia pun selalu memilih kebaikan. Mencintai, merawat, berbagi, mau belajar hal-hal baik, berkorban, sabar, lemah lembut, itu semuanya kebaikan yang ditunjukkan oleh Sang Immanuel. Kebaikan-kebaikan inilah saudara-saudara sekalian yang membawa kehidupan. Sang Immanuel itu berpihak pada kehidupan. Itu sebabnya Dia menolak kejahatan dan memilih kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan inilah yang membawa kehidupan. Saudara-saudara sekalian, inilah pilihan kita. Pilihlah yang baik supaya kita semuanya hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Sang Immanuel. Pada hari ini, di Advent keempat ini, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu itu yang menguatkan kami, menguatkan iman kami. Untuk tetap teguh menjalani kehidupan ini meski tak mudah. Karena kami percaya Engkau adalah Immanuel, Engkau menyertai kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu yang menguatkan kami, agar kami senantiasa mampu, sanggup, dan mau menolak yang jahat dan memilih yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 sampai 2. Ku harus bagaimana, sambil mengumpulkan persembahan kedua. Ku harus bagaimana menyambut Tuhanku dan mengeluh-eluhkan datangmu Rajaku. Terangilah jiwaku yang bodoh dan gelap, agar perbuatanku memuji-Mu Tuhan. Penghuni kota Sion bersorak bagimu, jiwaku pun menyongsong datang-Mu Tuhanku. Dengan hati ceria ku puji nama-Mu. Kerja dan rancanganku sesuai maksud-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya kepada kita pada ibadah minggu hari ini, yang mengingatkan kita supaya tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan dengan iman yang teguh kepadanya. Dia akan datang. Marilah kita ucapkan Immanuel, Tuhan bersama kita. Roh Tuhan akan mempersiapkan kita menyambut kedatangan-Nya di dunia ini. Immanuel, Tuhan bersama kita.
Maranatha, datanglah Tuhan, segera melawat kami orang berdosa ini, karena keselamatan kami hanya dari Tuhan saja. Kami menyambut Engkau Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, lahirlah Engkau dalam hati kami. Jika demikian, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang akan datang ke dunia ini, marilah kita mempersiapkan diri kita. Setiap lembah harus ditutup, gunung dan bukit diratakan, tanah berbukit akan menjadi dataran, dan yang berlekak-lekuk dilicinkan. Kesukaan yang ceria memenuhi hatiku, mendengarkan suaranya saat datang Tuhanku dengan suara sorak-sorai. Umatmu menantikan, datanglah segera Tuhan. Amin, datanglah segera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Horas untuk kita semua, selamat Minggu Advent keempat.